warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di mana di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan sistem pemberkasan, di mana saya sendiri yaitu Maulidah Husnika dengan NIM 2123409. Saya Anggit Kurnia Wulandari dengan NIM 2123426. Dan saya Putri Rena Maktira dengan NIM 2123492. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan dari sistem pemberkasan dan juga praktek dari sistem pemberkasan. Sistem pemberkasan adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi, terdiri atas aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Sistem pemberkasan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sistem alfabet atau abjad, yang kedua sistem subjek, yang ketiga sistem nomor, yang keempat sistem kronologis atau tanggal, yang kelima sistem wilayah, dan yang keenam yaitu sistem warna. Yang pertama, sistem alfabet atau abjad. Sistem abjad merupakan sistem pemberkasan yang mengatur arsip dinamis secara abjad, kata demi kata, huruf demi huruf, atau unit demi unit. Dalam penyimpanan alfabet, proses pengindeksan berarti menentukan nama yang akan digunakan dalam pengarsipan. Dengan pemilihan nama yang tepat, maka akan mempercepat penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberkasan sistem abjad. Yang pertama yaitu kumpulkan semua dokumen yang akan diarsipkan. Yang kedua, buatkan folder atau map yang sudah diatur dalam sistem abjad. Yang ketiga, lakukan pengindeksan dan buatkan tabel untuk daftar arsip. Yang keempat, tentukan kata tangkap atau kode dari setiap dokumen yang akan diarsipkan. Dan yang kelima, simpan dalam folder atau map sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Ketika melakukan pemberkasan sistem abjad, pada daftar arsip, buatkan tabel dengan kolom nama, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode. Pada nama, tuliskan nama dari surat, dan unit pertama, buatkan nama awal dari surat. Unit kedua, buatkan nama tengah dari surat, dan unit 3, buatkan nama akhir dari surat. Lalu berikan kode sesuai dengan 2 huruf awalan surat tadi. Selanjutnya, masukkan surat yang sudah diberikan kode tadi sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan. 2. Sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen bersangkutan. Landasan utama penataan berkas menggunakan sistem ini yaitu masalah yang terkandung dalam arsip atau berkas. Pada umumnya, sistem ini diterapkan pada arsip hasil korespondensi. Hasil kegiatan lainnya seperti penelitian, arsip kasus atau case file, dan sebagainya. Berikut proses pembuatannya. Pembuatan sistem penyimpanan arsip subjek dapat dilihat pada tabel berikut yang berisi nomor, judul, perihal, tanggal surat, tanggal penyimpanan, kode. Di dalam judul, kita tulis yaitu kartu mahasiswa, perihalnya, strip, tanggal surat 7 Juni 2024, tanggal penyimpanan kita bikin 10 Juni 2024, kodenya itu PRS 01. Yang ketiga, sistem nomor.
Sistem penyimpanan arsip ini biasanya digunakan oleh arsiparis yang melakukan indexing atau klasifikasi dokumen atau arsip berdasarkan nomor numerik sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Kelebihan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor adalah lebih sederhana, cepat, dan juga dapat digunakan pada semua jenis dokumen. Langkah-langkah dari sistem pemberkasan nomor yaitu: yang pertama, kumpulkan semua dokumen yang akan diarsipkan. Yang kedua, buatkan folder atau map yang sudah diatur untuk sistem nomor. Yang ketiga, lakukan pengindeksan dan buatkan tabel untuk daftar arsip. Yang keempat, tentukan kode nomor dari setiap dokumen yang akan diarsipkan. Dan yang terakhir, simpan dalam folder atau map sesuai dengan kode nomor yang ditetapkan. Saat melakukan pemberkasan sistem nomor, pada daftar arsip, buatkan tabel dengan kolom tanggal penyimpanan, judul surat, perihal, tanggal surat dikeluarkan, dan kode yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sistem kronologis atau sistem tanggal. Sistem ini dipergunakan arsip-arsip yang disusun berdasarkan urutan tanggal datangnya surat atau arsip tersebut. Surat-surat yang datangnya paling akhir maka akan diletakkan pada bagian depan di tempat penyimpanan. Sistem ini biasa digunakan oleh sekretaris apabila surat-surat atau arsip-arsip pada organisasinya masih belum berjumlah banyak, sehingga dapat disatukan segala persoalan dalam satu file untuk setiap bulan atau tahunnya. Berikut prosesnya. Sistem penyimpanan tanggal dapat dilihat pada tabel berikut. Kolomnya yaitu nomor, tanggal surat, nomor surat, dari atau kepada, perihal, dan kode arsip. Di kolom tanggal surat, sertifikat tersebut tanggal 29 November 2021. Nomor surat yaitu 1338-UN 35.5-KM atau 2021. Dari atau kepada, nama sertifikatnya yaitu Maulida Usnika. Perihalnya yaitu sertifikat Krida. Kode arsip kita ambil dari tanggal yaitu 29 dan November cuman 1, jadi kita bikin titik 0. Atau November merupakan bulan 11, lalu kita bikin 11 angka Romawi atau 2021 yaitu tahunnya. Lima, sistem geografis adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada pengelompokan menurut nama tempat. Sistem ini sering disebut juga sistem lokasi atau sistem nama tempat. Sistem ini timbul karena adanya kenyataan bahwa dokumen-dokumen tertentu lebih mudah dikelompokkan menurut tempat asal pengiriman atau nama tempat tujuan dibandingkan dengan nama badan, nama individu, ataupun isi dokumen bersangkutan. Proses 1. Kumpulkan semua dokumen yang akan diarsipkan. 2. Buatkan folder atau map yang sudah diatur untuk sistem geografis wilayah. 3. Lakukan pengindeksan dan buatkan tabel untuk daftar arsip. 4.
Tentukan kode berdasarkan wilayah dari setiap dokumen yang akan diarsipkan. 5. Simpan dalam folder atau map sesuai dengan kode wilayah yang ditetapkan. Tanggal surat 15 Mei 2024. Judul arsip surat magang. Nama surat 2221 YPBH SMP Al-Azhar 32 U1445 2024. Tanggal surat 14 Mei 2024. Perihal persetujuan magang.